berbahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Selamat datang di strategi penerapan kurikulum merdeka yang saya laksanakan sesuai dengan pemahaman saya. Kali ini kita akan mempelajari apa itu kesepakatan kelas sebagai disiplin positif dan kaitannya dengan pembelajaran. Bapak dan Ibu guru hebat, disiplin itu agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang hormat, bertanggung jawab, dan kritis. Mengapa disiplin positif baik untuk anak? Mari kita simak perbedaan miskonsepsi disiplin dan esensi disiplin yang sesungguhnya. Kolom di sebelah kiri saya merupakan miskonsepsi disiplin, sedangkan kolom di sebelah kanan saya merupakan esensi disiplin yang sebenarnya. Pada miskonsepsi disiplin yang sebenarnya, disiplin berkaitan dengan kepatuhan pada aturan, sedangkan esensi disiplin sebenarnya, disiplin berkaitan dengan kesadaran akan tujuan menggunakan cara yang efektif. Miskonsepsi disiplin yang selanjutnya, disiplin berkaitan dengan pemaksaan untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan esensi disiplin sebenarnya, disiplin adalah proses belajar melakukan suatu tindakan. Miskonsepsi disiplin selanjutnya, disiplin berkaitan dengan moralitas dan karakteristik individual, sedangkan esensi disiplin sebenarnya, disiplin adalah paduan kemampuan individu dengan dukungan sosial. Miskonsepsi disiplin yang terakhir, sogokan dan hukuman adalah satu-satunya cara menegakkan disiplin, sedangkan esensi disiplin yang sebenarnya, refleksi, penguatan dan konsekuensi adalah cara yang lebih efektif menumbuhkan kedisiplinan. Seringkali guru memberikan murid aturan-aturan tertentu di kelas agar menumbuhkan sikap disiplin. Namun sayangnya, jika aturan tersebut dilanggar, murid akan menerima sanksi atau hukuman dari guru. Parahnya lagi, murid melanggar karena beralasan tidak tahu jika ada aturan yang terbentuk. Upaya untuk membuat murid juga berperan dalam membuat aturan di kelas agar tercipta lingkungan kelas yang berdisiplin positif adalah dengan membentuk kesepakatan kelas bersama dengan murid. Mari kita simak miskonsepsi antara aturan dan kesepakatan kelas. Kolom di sebelah kiri merupakan aturan, sedangkan kolom di sebelah kanan merupakan kesepakatan kelas. Aturan dibuat oleh pihak berwenang, sedangkan kesepakatan kelas dibuat oleh setiap pihak yang terlibat. Aturan bersifat memaksa, sedangkan kesepakatan kelas melibatkan negosiasi. Aturan bentuknya acuan, boleh atau larangan, sedangkan kesepakatan kelas bentuknya harapan perilaku positif. Aturan perilaku pada suatu pihak yang dituju, sedangkan kesepakatan kelas berlaku pada semua yang terlibat. Aturan, jika terjadi pelanggaran, ada hukuman, sedangkan kesepakatan kelas, jika terjadi pelanggaran, ada refleksi untuk proses belajar bersama. Setelah mempelajari miskonsepsi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesepakatan kelas lebih memihak kepada murid. Dalam proses membuat kesepakatan kelas, murid selalu terlibat dan sadar akan hal tersebut. Itu artinya, tidak ada alasan lagi bagi murid untuk tidak tahu dengan kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama. Kesepakatan kelas yang disusun sebaiknya mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan. Oleh karena itu, dalam kesepakatan kelas gunakan kalimat positif sebab lebih mudah dipahami daripada kalimat negatif. Berikut ini cara membuat kesepakatan kelas tatap muka. Yang pertama, guru dapat menyesuaikan dengan kondisi dan profil murid. Yang kedua, guru memetakan apa yang diharapkan dan tidak diharapkan oleh murid. Yang ketiga, guru membangun rasa percaya dan tanggung jawab bersama murid. Yang keempat, jika murid melanggar, maka diberi konsekuensi bukan hukuman. Dan yang terakhir, guru melakukan refleksi bersama murid secara berkala. Mari kita simak contoh merancang dan memandu kesepakatan kelas secara tatap muka di kelas 8D SMPN 2 Rapi Puji. Tujuan dari hal ini agar membuat kegiatan belajar mengajar menjadi efektif dan berpihak pada murid serta memunculkan kelas seperti apa yang murid impikan dan menumbuhkan komunikasi yang baik antara murid dan guru. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Kalian boleh meluangkan kelas seperti apa yang ingin kalian buat
membagi 8D ini. Kelas impian kalian seperti apa? Contohnya, saya ingin kelas saya itu bebas dari makanan. Jadi, kesepakatannya tidak boleh membawa makanan ya. Saya ingin kelas kita bersih tanpa ada kotoran sedikit pun. Berarti, yang piket harus bekerja sama dengan baik. Seperti itu ya. Baik, kesepakatan pertama. Apa kira-kira? Jadi hasil dari diskusi kita nanti kalian harus mengisinya di Google Form. Lanjut ke kesepakatan yang ketiga, bagaimana dengan tidak gaduh dan keluar kelas selama proses belajar berlangsung. Ya. Siapa yang sebelah kanan? Setuju. Mungkin ada pendapat lain? Tidak. Saya